Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, oh betapa bahagianya dapat saling menyayangi, mensyukuri karunia-Nya. Persahabatan sudah mengawali kita bicara data, bicara fakta sore ini. Lila dan Sodik, terima kasih. Ini lagu yang penuh dengan makna ya. Dan semoga seperti juga lirik lagu tadi, perjalanan Anda menempuh pendidikan dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi juga diwarnai dengan persahabatan yang membuat pendidikan kita atau pendidikan yang Anda lalui menjadi pendidikan yang menyenangkan. Tapi pada kenyataannya atau realitanya ternyata menempuh proses pendidikan tidak sesimpel atau seideal yang kita bayangkan 100%. Kadang-kadang dalam proses pendidikan terjadi juga bullying, perundungan atau kekerasan yang bahkan bagi sebagian orang menyisakan trauma hingga usia dewasa. Saya ingin tanyakan dulu ke Lila dan Sodik. Kalau Lila ketika menempuh pendidikan di sekolah dasar misalnya atau menengah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin menimbulkan semacam trauma hingga sekarang atau baik-baik saja? Kalau sampai ke trauma sih kayaknya tidak sedalam itu. Cuman biasalah kalau kenakalan-kenakalan anak-anak kecil ya. Dulu yang pernah ngalamin waktu zaman-zaman SD kali ya. Waktu itu mungkin kita saking semangatnya bermain, kadang nggak sengaja dan mungkin perasaan anak SD itu belum sedewasa kalau sudah lanjut ya. Jadi kadang celutukan omongan yang kayaknya kita bercandaan tapi itu bisa menyakiti orang lain. Atau tindakan pun juga seperti itu. Ya, tapi tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Lila, menyebut ya biasalah kalau anak-anak gitu ya. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian disebut biasa dan apa batasannya luar biasa. Nah, kita akan berbincang langsung bersama dengan dua narasumber saya untuk hadir di ruang tamu kita bicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Agus Herwanto Hatna, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, juga Ibu Silvi Dewayani MSc Psikolog, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta. Pak Hatna dan juga Bu Silvi silakan bergabung. Prof Hatna apa kabar? Terima kasih sudah hadir Bu Silvi. Silakan duduk. Nah, kita nanti akan berbincang. Jadi sebenarnya pendidikan yang ideal itu seperti apa dan bagaimanakah batas kewajaran dalam tanda kutip kekerasan atau perundungan yang dianggap sebagai wajar ketika masih dalam batasan, karena ini kan anak-anak ya memang harus melalui itu, atau memang semua perundungan tidak diperbolehkan. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat temuan saya di lapangan. Saya sempat bertemu dengan beberapa teman muda dan meminta tanggapan mereka tentang bullying atau perundungan di sekolah. Kita lihat tayangan berikut ini. Kalau menurut saya sendiri ya terkait dengan perundungan yang saat ini marak terjadi itu, terutama di dunia pendidikan ini sangat miris sekali. Karena apa? Pertama, ketika anak itu dilakukan perundungan, ini kan secara aktivitas dia itu sebagai siswa ataupun mahasiswa, ini akan terkendala nantinya. Nah, karena apa ya, dia itu secara mindset itu akan minder. Menurut aku sih bullying itu suatu hal yang nggak necessary ya, yang nggak ada hubungannya sama sekali di dunia pendidikan. Kalau misalnya nih ya, contohnya kita punya temennya kita itu nggak tahu pelajaran ini, pelajaran itu, ya seharusnya diajarin, bukan malah dihina-hina atau dicaci maki, dikatain, mohon maaf ya, kurang pandai begitu. Harusnya tuh caranya tuh lebih mengedukasi dengan baik, bukan dengan cara mencemarkan nama baik atau dengan memaki-maki seperti itu. Memang sebagai suatu bentuk perbuatan yang memang harus kita lindungi bersama. Artinya harus ada perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Untuk itu penting kiranya juga di dalam suatu hukum nasional itu diatur terkait dengan
pasal terkait dengan perundungan itu sendiri. Saya belum pernah mengalami perundungan, tapi kalau melihat di sekitar-sekitar itu sering sih ada perundungan, tapi meskipun itu kayak kesannya bercanda. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi ya, ini kan meskipun itu bercanda, tapi kalau terkait dengan fisik ataupun dan lainnya itu kan secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi terhadap batinnya sendiri itu kan. Jadi dulu itu aku sering dikatain item, kamu seharusnya nggak usah sekolah di sini. Soalnya dulu pas itu aku sekolah di swasta. Nah di swasta tuh orang-orang pada cantik, putih segala macam kan, yang ya intinya perempuan-perempuan cantik tuh di swasta deh saat itu. Nah aku doang sendiri yang item, jadi aku dikatain item lah segala macam gitu. Tidak pernah mengalami perundungan, akan tetapi kemudian beberapa kali saya melihat memang ada dan terjadi perbuatan perundungan itu. Perundungan terkait dengan verbal ya, lebih ke hinaan berupa fisik, baik itu juga perundungan terkait dengan bagaimana kemudian dia ketika tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu. Ya, itu tadi pendapat dari teman-teman yang saya temui di lapangan. Ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami tapi menyaksikan. Saya akan tanyakan ke Bu Sylvie dan Prof. Hatna. Pertanyaannya sama. Jadi sekarang ini perundungan di dunia pendidikan sudah pada tahap mengkhawatirkan, darurat gitu ya, atau masih wajar, Bu Sylvie? Oh, saya dulu, bagus. Tapi gini, saya tadi agak, nggak ada anak kecil ya yang diwawancara ya. Karena sebetulnya perundungan itu di sekolah dasar tuh luar biasa ya. KPAI sendiri tahun ini nih panen kasus lah untuk perundungan. Dan baik, tapi bisa jawab dulu. Jadi udah darurat atau belum nih? Darurat. Darurat, oke. Kalau Prof. Hatna? Ya, saya setuju dengan Bu Sylvie ya. Kalau menurut saya sudah darurat. Sudah darurat, baik. Ya. Jadi kita sepakat dulu bahwa ini sudah darurat, baik. Nah, saya meminta Bu Sylvie melanjutkan. KPAID Kota Yogyakarta panen aduan. Panen aduan di dalam hal bullying ya untuk 2023. Kami sudah sempat kaget mulai Januari, Februari, Maret, April itu kasus 70% adalah bullying yang ada di sekolah. Dan yang paling heboh adalah kalau anak SD sekarang ini ya, zaman kita dulu enggak sih, anak SD bertengkar itu datang ke KPAI bawa pengacara dua-duanya. Jadi ini fenomena yang kami itu kaget gitu. Makanya waktu itu kemudian kita putuskan untuk kita lakukan sebuah studi. Seperti apa kasusnya di Jogja saat ini ya. Jadi karena anak-anak SD tidak bisa kita lakukan dengan online, lebih banyak kita lakukan dengan kualitatif. Maka kita kemudian yang online kita lakukan dulu di SMP, SMA, SMK juga. Hampir semua itu kasus perundungan terjadi di sekolah, di kelas. Pelakunya sebagian besar adalah teman. Jadi saya pernah bertanya nih, siapa di antara teman-teman kalau masuk di sekolah itu, siapa di antara teman-teman yang sering diejek nama bapaknya gitu. Saya hampir semua. Kalian sakit hati nggak? Enggak gitu, padahal menurut saya itu sudah perundungan gitu. Jadi ada pergeseran juga, tapi beberapa hal memang ada yang terlewat batas ya, seperti yang disampaikan tadi, menghina, melakukan labeling ya, kamu anak yatim, bapakmu nggak kerja dan lain sebagainya, itu banyak ya. Dan anak sekarang itu ternyata karena informasinya sangat terbuka, julidnya juga nambah gitu ya. Jadi ngurusin orang lainnya juga nambah. Ini yang mengkhawatirkan dan itu yang perlu kita tangani saat ini. Kita coba lihat data koresponden survei ini, Bu Sylvie, kita akan coba tampilkan. Ini data koresponden survei dilakukan oleh KPAI. Iya, tahun 2023. Kepada berapa orang kalau boleh tahu? Kepada yang masuk itu 14.845. Cukup banyak, dan kemudian hasilnya apa yang bisa kita baca dari sini? Responden kita lebih banyak SMK ya, SMP, SMA ya. Kemudian SMK ini nggak terlalu banyak karena dia memang jumlahnya dikit ya di kota ya. Jadi survei ini SMP 47,9%, SMA 34,4% dan SMK 17,7%. Negeri 65,4%, swasta 34,6%. Baik, kita coba lihat hasil surveinya, pemirsa. Ya, nah ini data survei pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan Kota Yogyakarta. Pada 14.845 responden siswa SMP, SMA, dan SMK. Silakan Bu Sylvie menjelaskan. Nah, jadi yang paling banyak ditemui itu kekerasan verbal yang saya sebutkan tadi. Kemudian 28% ya, disusul
nggak terlalu sedikit, ini nggak signifikan bedanya kekerasan fisik. Jadi dua ini memang cukup dominan ya. Dari memukul, mencubit, menampar, berkelahi itu adalah kekerasan fisik. Kemudian 22 itu perkelahian kali dilakukan kelompok. Ya, ini ada gabungan antara fisik dan verbal. Kemudian yang 21% itu digosipkan. Yang lainnya sedikit jadi nggak saya sebutkan. Ini cukup memprihatinkan dan ada satu statement dari orang tua yang mengatakan kenapa harus lebay gitu. Ada waktu kita lakukan mediasi. Mediasi. Waktu melakukan mediasi orang tua itu ada sempat mengatakan kan cuma verbal. Padahal verbal itu luar biasa loh. Karena anak bisa jadi suicide karena kekerasan verbal ini. Nah, ini yang harus menjadi concern kita. Dan relate ya. Saya akan membahas nanti kenapa kok sampai mediasi dan tahapan itu seperti apa. Tapi saya akan ke Prof. Hatna dulu. Kalau melihat perundungan itu sebenarnya bagaimana sih Prof? Apakah ini erat kaitannya dengan dalam tanda kutip kegagalan sistem pendidikan kita atau ada sesuatu yang memang ini sebuah kewajaran di masa tumbuh kembang anak sebenarnya karena mereka belum paham do and don't sebagai manusia misalnya yang harus dilakukan dalam etika pergaulan. Ya, baik Mas Ferry ya, ini memang isunya menarik ya. Ini terjadi di era anak-anak biasanya ya. Dan dari dulu kita sebenarnya juga mengalami perundungan ya, zaman-zaman dulu lah ya. Tapi nama ayah itu sering. Paling sering itu. Ya. Nah, verbal yang paling banyak memang. Apakah ini suatu kewajaran ya kalau dilihat dari sekarang apa yang terjadi? Saya mengatakan bahwa perundungan ini yang semakin meningkat sepertinya ini ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita. Saya mengatakan bahwa memang sistem pendidikan kita ini masih belum jelas mau dibawa kemana gitu ya. Nah, saya melihat ada satu kelemahan dasar memang di dalam pendidikan kita. Kita itu di dalam sistem pendidikan sejak dari mungkin ya dari TK sampai perguruan tinggi itu tidak memberi penghargaan pada konsep dasar dalam pendidikan yang saya sebut sebagai memanusiakan manusia itu. Nah, artinya bahwa individu di dalam setiap anak siswa itu sebenarnya kan memiliki perbedaan-perbedaan. Dia memiliki sunnahnya dia dilahirkan itu juga sebenarnya dia ingin bersosialisasi, berinteraksi dan sebagainya, itu manusia sosial. Nah, itu tidak dikenalkan dalam sistem pendidikan kita ini. Ya, lebih cenderung kalau sistem pendidikan kita ini diarahkan pada menghasilkan tukang-tukang ya, yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Betul, karena pasar kerja kita itu menghendaki itu. Nah, ini yang saya kira kalau kita menengok kembali ya dari awal kemunculan sistem pendidikan, kita mengacu pada awalnya dulu yang dilahirkan di kelompok-kelompok negara-negara di Yunani Romawi itu kan kita nggak terkotak-kotak gitu ya, tidak terkotak-kotak dengan namanya ini ekonomi politik dan sebagainya. Kita lihatlah pakar-pakarnya yang dulu itu ya, Socrates ya filsafat, ya seniman ya, Leonardo da Vinci itu bukan hanya seniman, dia filsafat, ya astronom dan sebagainya. Ya saya lihat itu hal yang wajar. Dan begitu. Itu wajar gitu. Memiliki multidisiplin ilmuwan karena memang itu dasar dari seorang pendidikan ya. Karena dia kemudian harus belajar banyak hal. Betul. Itulah untuk kita bisa memahami semua dengan banyak hal itu. Tapi kemudian kita dispesialisasikan. Betul, karena kemudian kan setelah revolusi industri itu kebutuhan spesialisasi menjadi penting. Nah, itulah berubahnya di sana. Indonesia setelah Perang Dunia Kedua merdeka. Nah, ini juga gitu dibutuhkan tenaga ini, tenaga itu. Akhirnya desain pendidikan kita itu yang sudah terkotak-kotak itu ya mampu memanusiakan manusia, bahasa saya. Oke, artinya apakah dalam bahasa sederhana bisa dikatakan proses pendidikan kita itu mengacu pada hal yang dalam tanda kutip materialistis begitu, artinya hanya diukur prestasi, nilai tanpa kemudian ada penguatan karakternya? Betul, pragmatis. Pragmatis. Saya katakan ya. Jadi pragmatis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kita. Tapi kalau tadi Prof. Hatta mencontohkan tentang ini kan di masa lalu begitu, revolusi industri dan sebagainya. Artinya kan global. Isu perundungan berarti artinya bukan hanya di Indonesia saja kalau betul. Begitu.
Jadi Mas Ferry ya, kalau kita lihat dari data-data di literatur ini perundungan itu sebenarnya masalah internasional, bukan hanya di Indonesia ya. Negara-negara di Eropa yang sebenarnya menghasilkan sistem pendidikan yang saya sebut tadi ya, bagaimana memanusiakan manusia dengan sikap kritisnya, sikap sosialnya, sikap inovasi kreatif dan sebagainya, itu juga terjadi. Misalnya di Austria itu yang paling banyak, 1 dari 3 itu mengalami perundungan. Jerman 1 dari 4 anak mengalami perundungan. Denmark dan sebagainya, semua mengalami perundungan. Prancis yang terakhir ini yang juga naik kasusnya, itu juga sampai di Prancis dibikin kurikulumnya dirubah. Nah, ini yang saya kira juga, tapi kan kita nggak boleh kemudian di negara barat itu sama kok. Betul. Gitu. Artinya bukan kemudian meskipun ini terjadi di banyak negara dan menjadi isu internasional, bukan kemudian kita melakukan pembenaran terjadinya perundungan. Ketika kita bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi atau bahkan menolkan gitu perundungan di ruang pendidikan, kenapa tidak begitu ya? Tetap bersama kami. Kita temukan jawabannya sesaat lagi di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Pertunjukan wayang kulit yang mengharu biru penonton, ada peran penting seorang dalang. Keahliannya tak hanya soal mampu bercerita dan menggerakkan wayang. Namun, seorang dalang juga dituntut mempunyai kemampuan menghidupkan ruh dari tiap karakter yang ia mainkan. Seorang dalang menjadi ruh pertunjukan seni wayang kulit. Perannya sangatlah penting. Dalang menjadi komando bagi semua unsur yang ada dalam pertunjukan wayang kulit. Dalang memerlukan seluruh keterampilan kesenian Jawa, gending, lagu, seni rupa, tari, hingga falsafah hidup. Sabet Gagrak Jogja itu ada sendiri dan susah. Jangan lupa saksikan Mubeng Beteng setiap hari Rabu pukul 13.30 dan Sabtu pukul 16.30 hanya di TVRI Jogja. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Kita bicara data, bicara fakta, dan Bu Sylvie kalau tadi sempat menyebut bahwa ada upaya mediasi begitu. Artinya sebenarnya ini sudah langkah maju begitu ya, bahwa ketika terjadi perundungan tidak ada pembiaran. Mediasi ini berdasarkan aduan atau KPAID Kota Yogyakarta yang kemudian mengintervensi atau jemput bola istilahnya. Ya, sebetulnya ada banyak macam ya, tetapi yang paling sering kita lakukan adalah kalau ada pelaporan. Dan pelaporan itu karena sekarang kan ada Permendikbud nomor 48 tahun 2023 yang memang itu saat ini baik oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta sudah dijawab dengan surat edaran bahwa sekolah harus mengimplementasikan itu dalam waktu 1 tahun ini untuk membentuk tim dan lain sebagainya, sehingga kita punya jejaring. Nah, jejaring ini yang memudahkan kami untuk segera melakukan, karena salah satu tugas fungsi kami adalah menjamin bahwa anak-anak ini mendapatkan haknya dalam belajar tentu saja secara baik gitu ya. Jadi kalau biasanya ada pelaporan, belum tentu yang melapor itu bukan yang bersalah. Kita sering kali sebaliknya, yang melapor itu justru kemudian ya sama-sama terlibatnya gitu ya. Jadi pasti ada proses klarifikasi di semua pihak. Cukup banyak Bu aduannya, maaf saya potong. Banyak. Jadi kalau dari persentase ya, kalau jumlah kita sudah 120-an ya.
Dan persentasenya untuk kasus anak itu 70-an%. Kasus maksudnya kekerasan di sekolah. Perundungan gitu ya. Kekerasan di sekolah ya. Oke. Jadi nun sewu, saya perlu meluruskan ya. Yang disebut perundungan itu kalau kekerasannya sudah berulang. Oke. Nah, ini ada beberapa macam memang. Kalau kekerasan terjadi sekali, perkelahian, atau kekerasannya berulang, baik psikis maupun fisik ya, termasuk malak itu ya, itu juga perundungan kemudian. Nah, kasus perundungannya tidak terlalu banyak, tetapi kekerasannya yang lebih besar ya persentasenya. Ya. Nah, ketika melapor kemudian ditindaklanjuti oleh KPAI, ya ditindaklanjuti, ada proses klarifikasi, ada proses mediasi. Biasanya yang ditemukan apa? Tadi karena ada misalnya, ini kan cuma verbal Bu, ngapain sih harus sampai seperti itu? Artinya kan cara pandang orang tua, kalau pelaku barangkali belum paham ya karena masih anak-anak. Cara pandang orang tuanya pun tidak sama kan begitu? Betul sekali. Jadi inilah proses yang harus kita lakukan. Setelah penanganan pasti kita lakukan pencegahan berikutnya. Jadi pencegahan berikutnya itu kita bekerja sama dengan komite sekolah biasanya ya. Dan menyelenggarakan berbagai sosialisasi. Dan saya cukup surprise ya karena tidak banyak orang tua yang memahami itu. Jangankan membaca aturannya, memahami bahwa kekerasan itu terjadi dan itu berdampak kepada anak secara psikis. Itu tidak banyak yang memahami itu. Baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah, dua-duanya sama. Sehingga tugas kita memang hal itu harus kita lakukan. Saat ini yang sedang kita buat untuk Kota Yogyakarta adalah menyelipkan itu di masa MOS. Masa orientasi. Jadi untuk anaknya juga diberikan, kepada orang tuanya wajib juga diberikan, begitu kira-kira. Ya, Prof. Fatna, tadi ini kan ada memang kita dianggap bahwa pendidikan kita kemudian melahirkan sistem yang pragmatis gitu ya, yang dikejar nilai tanpa dalam tanda kutip memanusiakan manusia begitu. Solusinya apa kemudian untuk merubah itu? Ya. Nah, kita mungkin juga belajar dari beberapa negara lain ya. Dari misalnya Amerika juga itu. Ini sistem yang awal dalam sistem, kalau kita bicara sistem pendidikan ya, itu pasti kan bicara kurikulum, metode pembelajaran, guru, fasilitas dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita menurut saya kita harus sepakati dulu arah pendidikan ini mau kemana dari kita ini. Kalau belajar dari yang dilakukan seperti di Amerika atau model di Amerika dan sekarang di Eropa pun sudah mulai muncul kembali konsep dasar yang dulu mereka munculkan. Ini memang butuh reformasi besar dalam sistem pendidikan, utamanya kurikulum ya. Memang kurikulum kita sudah mulai mengarah pada bagaimana sih si anak itu diberikan pemahaman ya tentang diri mereka itu siapa lah. Itu yang penting dalam pendidikan. Jadi kalau saya katakan pendidikan kita berhasil itu kalau kurikulum itu bisa memberikan pada siswa siapa dirinya itu. Nah, ini yang tidak jelas di dalam sistem pendidikan kita. Ya, dengan kurikulum yang baru itu. Nah, kemudian pendidikan seperti apa sih yang kalau kita artinya di kurikulum itu seharusnya itu pendidikan kita menghasilkan mereka yang paham tentang lingkungan itu kan. Bagaimana mereka bersosialisasi dan sebagainya. Bagaimana mereka juga bisa bersikap kritis. Bagaimana bisa mereka memberikan empati, penghargaan pada orang lain. Dan inovatif, kreatif dan sebagainya. Seharusnya kan seperti itu. Bukan di kita dia menghasilkan pendidikan itu yang saya katakan sering itu menghasilkan tukang itu. Itu saya kira berbahaya sekali. Karena jadi itu, secara skill terserap di dunia kerja, tapi secara esensi kemanusiaannya tidak hilang. muncul gitu. Nah, Prof, tapi kita kan muncul begini juga. Ada beberapa orang tua yang kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kalau kita bicara pendidikan sudah diserahkan saja ke sekolah gitu ya. Sekolah ini yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak karena memang dalam bayangannya kan pendidikan itu ya kaitannya dengan sekolah meskipun ini sudah dinarasikan berkali-kali. Ini kan ada sekolah, orang tua, masyarakat, di keluarga untuk bertanggung jawab. Tapi kan kenyataannya masih ada seperti itu. Di sisi yang lain tugas guru semakin berat dengan hal-hal administrasi begitu. Sehingga bisa jadi untuk tadi melihat keunikan siswa per siswa, melakukan treatment secara personal akan sangat menantang sekali, butuh effort itu. Jadi bagaimana kalau begitu, Prof? Nah, itulah yang saya katakan tadi ya, memang itu butuh reformasi besar.
bukan hanya pada kurikulumnya, tapi juga pada lebih pada dosennya. Gurunya juga, bukan hanya dosen ya, guru. Karena hidden kurikulum kan tergantung pada dosennya. Kemudian juga pada sistem administrasi yang menopang pendidikan itu. Saya katakan bahwa lebih banyak kita itu tugasnya administratif ya, daripada mengajar kalau gitu. Ini yang harus juga dipahami lah oleh pemerintah ya sebagai pembuat kebijakan itu. Orang tua itu adalah bagian dari pendidikan. Kita nggak bisa, orang tua salah kalau dia mengatakan ini terserah sekolah gitu. Itu sangat fatal ya. Itu kan sebenarnya memang karena tuntutan ekonomi sehingga mereka konsentrasinya pokoknya saya cari duit aja ke sekolah, urusan anak urusan sekolah. Nah ini yang bahaya. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya, memang bukan hal yang mudah. Mengubah sistem pendidikan itu pasti melibatkan tadi yang saya sebut ya beberapa unsur tentang kurikulumnya, metode pembelajaran, guru, infrastruktur, tapi juga melibatkan masyarakat, orang tua, dan juga pemerintah. Artinya bicara kekerasan di sekolah, perundungan ini tidak bisa kemudian berdiri sendiri, begitu. Ada persoalan-persoalannya yang melingkupi. Ya, sangat betul bahwa ini bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru itu. Baik, Bu Sylvi, kalau dari mediasi sebenarnya rata-rata anak-anak ini, kalau saya selalu berpikir bahwa ya pasti mereka tidak sadar yang dilakukan itu menyakiti gitu ya. Tapi apakah semuanya sama atau memang ada yang terpengaruh oleh tontonan, informasi yang diakses, atau bagaimana? Sebagian besar memang karena perilaku gadget ya, bergadget yang memang itu dilepas ya oleh orang tua. Namun saya ingin sedikit menyambung tadi supaya sama ya, bahwa kebetulan dulu saya sempat sekolah di Malaysia S3 itu kan disertasi saya tentang pendidikan karakter. Pendidikan seperti ini tuh nggak bisa dilakukan dengan kurikulum tertulis saja, bahkan porsi kurikulum tertulis itu sedikit, justru lebih banyak dalam bentuk hidden kurikulum. Hidden kurikulum itu apa ya, sikap dari guru-gurunya, dosennya, kepala sekolah, kemudian aturan di sekolah itu. Pada saat mahasiswa kemudian tidak mendapatkan figur role model yang sesuai, ya jangan dituntut untuk menjadi apa yang tadi disampaikan, memanusiakan manusia itu kan mulai dari gurunya. Di sekolah juga demikian. Anak-anak itu diminta untuk berperilaku, beradabnya bagus dan lain sebagainya. Tapi dia melihat, meneropong, gurunya tidak, yang tidak akan jalan. Tapi Bu maaf, kalau di sekolah kan hanya berapa jam sih? 8 jam mungkin gitu ya? Atau mungkin 8 sampai 10 lah gitu. Selebihnya kan di lingkungan pergaulan di orang tua. Kalau kemudian narasinya begitu, jangan-jangan orang tua menjadi semakin pembenaran. Ya gurunya nih yang salah, saya nggak salah gitu. Kalau di dalam sistem pendidikan itu kan kita sekarang justru tidak boleh melakukan itu tadi dominasi di dalam satu sisi saja. Ada proses namanya triangulasi pendidikan, yaitu kerjasama antara orang tua, sekolah dan siswa. Itu triangulasi yang sudah ada di aturan, bahkan di aturannya ada. Jadi maka ada komite sekolah gitu ya. Itu yang perannya besar juga. Nah, anak-anak ini kan yang sayangnya ya, sekolah mengatakan A, di rumah belum tentu itu terolah. Ya kan? Kemudian kalau tadi berbicara pilar ketiganya adalah masyarakat, masyarakatnya juga belum tentu tidak menyajikan itu sebagai media misalnya. Media menyajikan orang gontok-gontokan dan lain sebagainya. Kominfo selalu gagal untuk melakukan penyaringan terhadap apa yang boleh dilakukan, ditonton oleh siswa, anak-anak. Sampai detik ini di SD itu masih selalu, ini saya galak dan Dikpora Kota Yogyakarta cukup fasilitatif terhadap kegalaan saya itu. Mana ada anak SD main Free Fire? Itu kan jelas nggak boleh. Karena jelas batasan usianya. Kalau hanya ditulis di batasan usia kemudian orang tua memperbolehkan, tidak ada filter ke sana kepada anak, ya anak akan tetap main. Bahayanya apa? Free Fire, Mobile Legend, kemudian game yang PUBG yang dilakukan oleh anak-anak belum usianya, daya tangkapnya berbeda terhadap kekerasan itu. Nah, maka perundungan menjadi banyak, kekerasan fisik menjadi banyak. Dia main secara online bersama orang-orang dewasa dengan bahasa jir yang itu kemudian di copy paste oleh anak sedemikian rupa. Jadi kalau tadi pertanyaannya dari mana sih gitu,
ya memang dari perilaku anak-anak yang tidak pernah dikontrol, dikendalikan. Karena anak-anak memang masih mencontoh begitu Sangat. ya. Mereka itu pencontoh yang luar biasa. Dengan IQ berapapun mereka akan selalu melakukan itu. Ya. Oke. Mungkin juga semakin rentan kalau boleh nambahin. Iya, ya. iya. Sekarang kan anak-anak namanya katanya generasi milenial Iya. Z itu rentan sekali ya. Kayak kalau kayak buah stroberi kan. Iya. Memang Rapuh bagus gitu. tapi rapuh. Nah ini situasi digital Iya, iya. masyarakat yang sudah Ini PR terdisrupsi. Kominfo memang luar biasa. Betul. Untuk bisa Iya. filtering itu termasuk ya orang tua sih, nggak Ya, bisa orang tua, hanya masyarakat gitu ya. nggak bisa hanya dari sisi kementeriannya. Iya. Maaf ya saya tambah sedikit. Perilaku kejahatan jalanan, klitih, akak klitih. Itu saya pernah menemukan game. Yang game itu persis sekali yang dilakukan oleh anak-anak klitih itu. Jadi dia berkendara, namanya fugitive, apa ya saya lupa ya. Berkendara kemudian babit-babit pakai senjata tajam. Dan semakin banyak korban yang dijatuhkan, dia menang. Bagaimana mungkin itu akan kita selesaikan masalah kejahatan jalanan kalau gamenya aja masih seperti itu. Baik, dan tapi kemudian juga muncul misalnya pemahaman-pemahaman ketika guru mengingatkan, guru melakukan sesuatu yang di masa lalu dianggap wajar, sekarang ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini kita menjadi penasaran gitu ya, sebenarnya batasan wajar dan tidak wajar guru dalam memberikan edukasi itu seperti apa, menegakkan kedisiplinan bagaimana. Tetap bersama kami, kita akan temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara. Kita bicara. Ini kok sebutan wong wedok. To wong diento-ento kaya dene wong. Permainan Nini Towong berbeda dari permainan biasanya karena gerakan dari boneka Nini Towong yang dipercaya dipengaruhi roh halus. Lantainya masih jobin semen sama gamping. Semen gamping itu. Itu cengkram kan ada dua macam, ada yang dilem sama cengkram ini yang wanita. Leplia misalnya apa dong? Pakai kalung yang karset. Gendong siwur mlakune ngetan suge sadulur suge wawasan marung. Jangan lupa saksikan Sahabat Desa setiap Senin pukul 11.30 dan Kamis pukul 16.30 hanya di TVRI Jogja. Bisa pertama itu dari dunia pendidikan itu sendiri, bagaimana itu memberikan kenyamanan terhadap siswa ataupun mahasiswa terkait dengan adanya di lingkungan ini untuk tidak boleh adanya kayak isu-isu kayak ras, agama dan lain-lain itu harus tidak boleh, jadi kayak fisik itu dilarang. Jadi apa ya, kesadaran itu penting. Nah itu pentingnya orang tua saat ini dengan era digital. Meskipun sekolah sudah membuat sistem yang sebaik mungkin, tapi kan hal pertama, madrasah pertama lah untuk anak-anak itu kan dari orang tua itu sendiri. Kalau dari sisi guru, semestinya ya guru itu lebih mempersiapkan terkait dengan sosialisasi yang menyebarkan berita bahwa bullying itu bukanlah suatu hal yang benar. Bullying itu nggak ada benarnya sama sekali. Maksudnya dalam memotivasi seseorang itu kita nggak perlu dengan cara bullying, dengan banyak cara juga yang lebih baik seperti itu tadi. Mengajarkan dengan baik atau memberitahu dengan baik bahwa ada satu hal yang kurang dari kamu, yang sisi negatifnya itu bisa kamu jadikan sebagai sisi yang positif kayak gitu. Segi guru tentu harus memberikan teladan bagaimana kemudian perundungan itu tidak terjadi. Dari segi siswa atau mahasiswa, bagaimana kemudian dibiasakan agar perundungan itu tidak kemudian membudaya di lingkungan kampus ataupun sekolah. Dari pemerintah juga memiliki peran yang penting, bagaimana kemudian menciptakan suatu hukum nasional, terlebih di dalam
bagian hukum pidana, karena hukum pidana kan memiliki tujuan yang pertama melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Artinya titik tekannya adalah perlindungan di individu itu sendiri. Mesti dari besar hati ya, dan juga pasti melakukan konsultasi terutama kepada orang tua dan juga dari psikologi pun kalaupun ada. Tapi pentingnya itu bercerita kepada temannya dan ini. Jadi kuatkan aja pertemanan. Jadi untuk pertemanan yang selalu melakukan perundungan dan lain, itu mungkin untuk dihindari, mencari teman yang lebih baru. Lebih ingin didengarkan sih kalau misalnya korban bullying ini menceritakan terkait dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Seharusnya teman-teman itu mendengarkan dengan lebih baik lagi, mendengarkan sisi dari teman-teman kita yang terkena bullying tersebut. Harus ada upaya restoratif justice, artinya penegakan hukum yang kemudian menitik beratkan pada bagaimana kehadiran korban itu sendiri dengan pelaku. Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Terima kasih sudah masih di kita bicara data, bicara fakta. Prof. Fatna, kalau kita kemudian merubah atau mengkritisi sistem pendidikan nasional dan kemudian tadi menyodorkan bahwa pendidikan karakter harus dikembalikan, sementara kita kemudian juga menggunakan standar-standar acuan pendidikan internasional, selalu kan yang kita narasikan adalah berkompetisi di era global. Apakah kemudian dengan pendidikan karakter itu menjadikan lulusan-lulusan kita nanti mampu berkompetisi di era global? Ya, ini saya kira kita harus kembalikan dulu ya, sebenarnya kita memahami pendidikan karakter ini apa gitu. Oke. Pasti kan berbeda-beda ini. Nah, ya kalau ya kita berharap bahwa kalau konsep saya tadi yang saya sebut bahwa karakter itu ya memanusiakan manusia, itu dasar pendidikan menurut saya ya. Jadi individu berbeda-beda dengan masing-masing cirinya dan karakternya itulah yang harusnya kita temukan melalui pendidikan itu gitu. Oke. Nah sayangnya bahwa sistem pendidikan kita ini kan kalau saya sebut ya kritik saya terhadap konsep modernisme itu di dalam pembangunan, bahwa ukurannya itu ya kalau yang disebut pendidikan itu ya nilainya sekian itu adalah baik, nilainya sekian tidak baik gitu. Itu kan internasional juga memang seperti itu ya banyak. Nah, ini yang harus kita sepakati dulu, konsep pendidikan kita ini mau dibawa kemana sebenarnya. Jadi saya mengatakan bahwa perlu ada satu perubahan mendasar memang ya dalam cara kita menempatkan anak itu dalam sistem pendidikan kita itu loh. Mau jadi objek terus gitu kan. Objek, nah sistem pendidikan kita yang kayak begitu yang saya mengatakan modernisme itu ukurannya ya mohon maaf katanya Barat itu disebut modern itu ya ukurannya adalah dia punya rumah nantinya, punya mobil dan sebagainya. Nah, apakah memang seperti itu? Itu yang saya kira orang tua kita kan juga begitu. Wah, anak saya udah punya rumah dan berhasil pendidikannya. Tapi sebagai ukuran-ukuran normatif betul, ya, standar normatif itu. Tapi kan kita nggak tahu sih anak itu dulu bagaimana dia melalui perundungan dan sebagainya, dan dia apakah betul bahwa dia bahagia dengan rumahnya dan sebagainya. Itu kan masih yang perlu dipertanyakan. Jadi artinya bahwa ini kembali lagi pada pertanyaan Mas Ferry tadi, pendidikan karakter harus kita definisikan dulu. Seperti apa yang dimaksudkan? Kan ini dari situ saja kita belum clear. Belum clear. Sampai sekarang belum clear. Ya sering kita bawa bahwa pendidikan karakter kita adalah Pancasila, seperti itu. Tapi kan kita harus operasionalkan, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pendidikan itu. Karena ya begini Prof, jangan-jangan orang tua itu ekspektasi menyekolahkan anaknya kan juga tidak sama gitu masing-masing orang tua. Ada yang kemudian orientasinya adalah pada nilai, kemudian orientasinya anakku harus sukses dalam ukuran materi gitu ya. Dan barangkali maaf mungkin sedikit yang kemudian saya menyekolahkan dengan tujuan anak saya menjadi anak yang santun, sopan. Mungkin agak jarang narasi itu kita dengar gitu. Ukurannya udah lulus dengan terbaik, berprestasi, dileskan macam-macam. Jangan-jangan ya itulah yang saya kira dominan ya. Dominan di memahami. Ini kan ada perubahan sosial lah di masyarakat kita itu yang melihat ya yang namanya sebut pendidikan yang disebut berhasil itu ya, yang ukuran modernisme itu.
Ya, saya mengkritik terus terang kalau namanya modernisme di dalam pendidikan itu sebagai ukuran itu. Ya, seharusnya itu kita kembalikan pada karakter masing-masing dan itu bukan modernisme kalau saya. Oke, Ya. baik. Sebelum saya ke Bu Sylvie, saya akan tanya ke Lila ya. Kalau Lila, kalau Mas Sodi karena masih single, saya tidak akan tanyakan. Kalau Lila, karena punya anak-anak yang sudah bersekolah juga gitu ya. Sempat nggak sih misalnya melihat anak-anak itu mungkin ada pressure gitu yang artinya beban pendidikan yang sangat tinggi, berangkat pagi pulang udah sampai sore banget gitu. Pastinya ya, kalau sekarang kan mulai dari anak SD sampai yang SMA berangkat itu dari rumah jam 6 pagi sampai rumah itu mungkin sekitar jam 4:30 sore gitu ya, apalagi 5 hari belajar sekarang ya. Dan dinamikanya di sekolah juga macam-macam ya, mungkin karena anak-anak selain mereka berangkat dengan senang hati, tapi di sekolah kan ketemu dengan teman-teman yang beraneka ragam, juga pengajar yang beraneka ragam. Di saat tertentu mereka tertekan, mungkin pelampiasannya ada yang nakal atau ada yang bagaimana macam-macam itu. Jadi memang yang paling saya tekankan tuh setiap hari mereka harus saya ajak bercerita. Apa yang terjadi di sekolah, yang dialami, gimana sekolahnya hari ini, gimana di sekolah ada apa aja. Jadi mereka bisa dengan senang hati bercerita apa aja yang ada di sekolah. Jadi senang-senangnya, susah-susahnya, ataupun kalau ada sesuatu insiden yang membuat mereka tidak senang di hati, mereka bisa tetap terbuka. Gitu. Bu Sylvie, secara psikologis apakah misalnya kekerasan ini terjadi juga karena tekanan anak terhadap pressure-pressure yang dibebankan kepada mereka? Mungkin tidak seperti itu. Ada kemungkinannya dan banyak juga anak yang mengalami frustasi di dalam pendidikannya. Frustrasinya lebih kepada bukan frustasi akademik yang saya temui. Kebetulan selain KPAI kan saya praktek sebagai psikolog yang udah cukup lama juga. Jadi kalau di ruang praktek saya itu sebagian besar justru frustrasi sosial yang dia temui. Bagaimana kemudian dia harus melakukan persaingan, memantaskan diri, kemudian mendapatkan tekanan-tekanan sosial yang dia tidak siap. Dan ini memang yang harus disiapkan dari awal adalah bagaimana konsep diri mereka itu sudah kuat dulu. Seringkali anak-anak ini tergesa-gesa ya, kesusu gitu. Kalau bahasanya itu tergesa-gesa ya. Jadi dia itu mencari banyak teman tetapi lupa untuk bersahabat dengan dirinya. Bahkan banyak yang tidak mengenali siapa dirinya. Ini pasti akan jadi korban dalam perundungan atau dalam kekerasan. Oke, nah bicara soal kekerasan kita coba lihat lagi slide ini ya. Ternyata tempat kejadian terjadinya perundungan di dunia pendidikan itu juga bermacam-macam. Berdasarkan survei dari KPAI 7% ada di kamar mandi, kemudian 9% koridor sekolah. Ini di kamar mandi itu mungkin rebutan gayung gitu ya, atau ngantri kelamaan gitu, agak marah gitu ya. Milih tempat yang koridor sekolah 9%, kemudian 50% di ruang kelas, halaman sekolah 22%, 13% di lapangan sekolah. Artinya kan hampir di semua tempat di sekolah itu berpotensi terjadinya perundungan. Hanya 1% di luar sekolah. Jadi bagaimana pentingnya sekolah mempunyai mekanisme untuk pencegahan ini yang harus kita upayakan bersama, promosikan bersama ya. Bahkan sekolah-sekolah sendiri saat ini saya cukup heran kalau sampai detik ini sekolah tidak punya CCTV misalnya. Kalau kita ke sekolah itu pasti kita dorong yang punya dana BOS dan lain sebagainya, harus ada itu CCTV. SD sekarang ada karena kita akan bisa mengawasi surveillance dan lain sebagainya pada apa yang dilakukan anak-anak. Kadang-kadang memang bercandanya itu berlebih ya, karena mungkin energinya juga banyak ya, tumpak-tumpakan, itu anak itu bisa ditumpuk 4 itu saya pernah mendapati di sebelah SD. Dan bagi mereka itu guyon ya, tetapi memang yang bawah sendiri, kecil sendiri ya jadi korban dan harus dibawa ke rumah sakit waktu itu. Iya. Bu Sylvie, nah ini batasan guyon dan batasan kekerasan itu kemudian mana? Karena kalau orang tua kan jadi, alah cuma anak itu kan bercanda Bu gitu. Batasannya apa kemudian? Ini sebenarnya bagus ya, yang salah satu yang kebetulan itu saya ambil dari sekolah anak saya ya. Dan itu kita adopsi di hampir semua sekolah di SD untuk MOS. Mungkin di SMP SMA juga harus sama. Apa sih definisi dari kekerasan? Dari bully gitu ya. Bully adalah kalau saya berbahagia tapi orang di depan saya tidak senang, tidak bahagia. Saya senang ketawa, tapi kalau di hadapan saya yang lawan saya itu adalah dia kesakitan dan sebagainya, itu sudah bisa dikategorikan kekerasan.
Tapi kalau saya bercanda adalah saya senang, di sebelahnya juga bercanda senang. Itu harus ditanamkan dari anak-anak. Ya, bahkan kalau anak saya dia mau kepleset gitu kan agak gemuk ya, jadi kepleset gitu saya ketawa gitu, ibu ini membuli aku, itu sudah tahu dia. Nah, anak-anak yang seperti ini akan selamat karena dia akan bisa mengatakan pada temannya, kamu nggak boleh melakukan itu body shaming, itu pembulian begitu kira-kira. Nah, yang begini ini barang sederhana yang ditinggalkan gitu ya, itu yang harus segera kemudian sekolah-sekolah ini di awal MOS itu dikenalkan sebagai sebuah keterampilan lah. Gitu. Oke, Prof. Fatna, kalau kita bicara pendidikan karakter untuk bisa menjadi solusi, mengurangi, kemudian menihilkan kekerasan di dunia pendidikan, jangan-jangan saya agak khawatir juga guru kemudian ingin mengambil langkah-langkah untuk mendidik, agak khawatir karena kalau keras sedikit dilaporkan gitu, keras sedikit jadi persoalan gitu, serba salah jadinya. Saya, Prof. Fatna gimana analisanya atau pengamatannya selama ini? Oke, saya berangkat dulu dari ini ya, Permendikbudristek Dikti itu yang nomor berapa? 46 2023 ini yang baru. Permendikbud aja. Iya, Permendikbud. Iya, yang tahun 2023 ini yang baru. 46 ya, di situ detail. Detail yang disebut membuli secara psikis apa, membuli secara fisik apa, ya, seksual dan itu detail. Sudah ada definisi. Sudah ada definisinya. Ini yang berbeda dengan yang tahun 2015 dulu. Nah, ini yang sepertinya kita harus memahami dulu. Ya. Jadi ini satu sisi, namanya kebijakan publik itu memang biasanya gitu. Satu sisi diuntungkan, satu sisi dirugikan. Definisi ini satu sisi memang kemudian membuat jelas bahwa oh ini adalah bully, ini bukan gitu ya. Tapi bahayanya adalah betulkah bahwa itu sepenuhnya sebagai bully? Karena bisa saja ya guru itu seperti dalam kasus dia memukul anak atau walaupun tidak keras ya kena tasnya misalnya, itu bisa dikatakan bully kalau dalam definisi itu. Ketika si anak tadi ya seperti Bu Silvi katakan dia tidak senang, si anak lapor kemudian orang tuanya akan menuntut, dan itu kejadian betul, menuntut 50 juta hanya karena ditabuk. Ini kan sesuatu yang memang satu sisi ya bahwa kebijakan tadi yang jelas definisinya, sisi yang lain membuat aspek dalam metode pembelajaran kita harus kita sesuaikan kalau seperti ini. Karena maksud si guru tadi misalnya ya, itu baik. Misalnya memotivasi juga bisa begitu ya? Betul, itu memotivasi dan motivasinya kan baik dalam kasus itu misalnya dia minta si anak ikut sholat berjamaah misalnya. Karena nggak mau dipukul sama guru, yang padahal sebenarnya tidak maksud untuk melukai. Bahkan sampai ada guru yang matanya secara itu kemudian menjadi buta oleh karena orang tuanya nggak terima. Nah ini yang saya kira Permendikbud ini harus diimbangi juga dengan konsep tentang metode pembelajaran yang sekarang ini harus seperti apa. Nah ini yang kita belum sepakati. Saya tentu saja juga kasihan kan dengan guru tadi yang sebenarnya saya masih percaya lah, walaupun tadi ya pelaku ada juga guru, tapi guru yang baik itu juga masih lebih banyak. Yang mau memotivasi dengan cara mereka itu juga mungkin bervariasi. Nah tapi karena ada ini aturan ini kemudian menjadi itu. Nah ini yang kita harus cari tahu dulu yang disebut metode pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud itu harus seperti apa. Nah ini belum ada masalahnya aturan itu. Nah ini juga menarik gitu ya. Nanti saya akan tanyakan juga ke Bu Silvi. Jadi guru itu harus bagaimana menyikapinya, termasuk kalau kita bicara kekerasan di sekolah, kemudian memang anak-anak akan menjadi korban. Tapi bukan tidak mungkin juga ada anak-anak yang secara beramai-ramai membuli gurunya, sampai gurunya takut mengajar juga bisa saja terjadi. Tetap bersama kami, kita bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ini kok sebutan wong wedok. To wong diento-ento kaya dene wong.
Permainan Nini Towong berbeda dari permainan biasanya karena gerakan dari boneka Nini Towong yang dipercaya dipengaruhi roh halus. Lantainya masih joben itu, joben semen sama gamping. Semen gamping itu. Itu cengkrem kan ada dua macam, ada yang dilem sama cengkrem ini yang dia wanita. Lemnya misalnya apa dong? Pakai kalung yang karset. Gendong siwur mlaku nengetan, suge sadulur suge wawasan. Marung. Jangan lupa saksikan Sahabat Desa setiap Senin pukul 11.30 dan Kamis pukul 16.30 hanya di TVRI Jogja. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, kita sampai di segmen terakhir Kita Bicara. Jadi apa yang bisa kita lihat, Bu Sylvie, ketika kemudian kasus perundungan ini juga melibatkan atau melaporkan guru sebagai pelaku, sementara dalam pandangan guru ini juga sebenarnya saya sedang melakukan sebuah langkah memotivasi atau mengedukasi, memberikan kedisiplinan misalnya. Ya, itu fungsinya triangulasi tadi ya. Jadi sekolah ini memang tidak bisa sendiri di dalam melakukan pendidikan dengan anak, dan kalau saya lihat sekolah yang baik, negeri maupun swasta, itu yang pada saat tahun pertama sudah melakukan setup itu. Sehingga pada saat terjadi laporan oleh anak bahwa saya dibeginikan, itu koridornya udah ada. Kalau sekarang sudah ada SOP Mas. Jadi kalau di kota ya, mungkin alhamdulillah Kota Jogja itu termasuk Dindikporanya bagus ya, Disdikporanya juga, sehingga cepat untuk melakukan itu. Ada SOP bagaimana untuk melakukan itu di sekolah. Jadi apa yang bisa kena sanksi dan apa yang tidak itu sudah terlihat. Nah, yang ingin saya soroti salah satunya ini ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kan lebih sering melihat satu sisi yang menguntungkan dirinya. Contoh misalkan, kita ini kan sekarang ini kasus-kasus yang saya tangani selain bully itu juga kekerasan seksual hingga saya sudah sampai kepada TPPO ya sebetulnya. Jadi 21 anak dengan sugar daddy kita tuh kan banyak sekali, dan ini anak-anak umur 13, 14 tahun, 17 sampai 17 tahun itu mangsa mereka gitu ya. Nah, salah satu yang paling cepat untuk kita mencegah hal tersebut ini karena kekerasan seksual termasuknya, itu adalah kita melakukan atau sekolah melakukan razia HP. HP ini adalah HP yang digunakan oleh anak, yang dimana kalau menurut undang-undang segala hal yang berkait dengan anak itu masih tanggung jawab dari orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau di sekolah ya harus guru. Sehingga guru itu punya kewenangan untuk membuka HP. Tapi ini yang marah orang tuanya, karena itu melanggar privasi. Justru ini kita sedang melakukan pencegahan untuk pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi itu lebih malah justru kalau dia memotret dirinya, tubuhnya, lalu dikirimkan itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana sekolah yang tidak memiliki setup triangulasi pendidikan yang baik dengan antara guru dan orang tua. Itu kalau ada kepala sekolah atau manajemen sekolah yang saat ini menonton, itu harus dilakukan di awal semenjak anak masuk sekolah tersebut sudah dibuat SOP atau persetujuan tersebut. Ya, Bu Sylvie, mungkin tidak terjadi perundungan juga justru menimpa guru yang dilakukan oleh entah siswa didik atau orang tua. Ya, jadi beti-beti itu sebetulnya ya. Jadi guru ini mendapatkan tekanan dari, biasanya bukan dari siswanya, siswa lapor ke orang tua, siswanya biasa aja kepada gurunya, reaksi orang tuanya besar. Itu yang saya tangani beberapa kali, dan itu tadi yang saya sampaikan, di belakangnya pengacara gitulah, yang kemudian ini menjadi sangat kompleks sehingga kita harus turun tangan, itu biasanya seperti itu. Tapi sekarang untuk sekolah ramah anak di Kota Yogyakarta dan DIY, kita mempunyai jejaring, sehingga kalau itu terjadi, guru tinggal melakukan pelaporan dan mediasi dilakukan oleh KPAI. Nah, Pak Adna, ini menarik.
kita sudah sering melihat tulisan sekolah ramah anak, kampung ramah anak. Bagaimana sih caranya agar ini sebenarnya tidak hanya menjadi slogan gitu ya, tapi memang ini menjadi spirit orang per orang. Karena ketika sudah bicara anak itu kadang-kadang subjektivitasnya jadi tinggi, jadi pokoknya anak saya nggak mungkin salah gitu. Padahal bisa jadi anaknya berpotensi juga melakukan kesalahan-kesalahan itu. Gitu. Jadi saya kira ada 2 langkah ya, memang berlangkah preventif dan langkah kuratifnya ya. Jadi kalau langkah preventif ini ya tadi seperti kalau Bu Silvi itu ada triangulasi itu. Itu kan dalam bahasa saya adalah kesepakatan bersama itu. Karena masing-masing definisinya bisa beda-beda. Dan itu hak asasi manusia juga gitu. Jadi harus kita sepakati tadi metode pembelajarannya dan sebagainya itu harus bersama disepakati di setiap sekolah itu. Ini untuk langkah preventifnya ya. Selain itu adalah kalau saya sarankan ya kalau kita belajar dari seperti di Prancis itu misalnya. Di Prancis itu tidak menambah pelajaran tetapi ada kelas-kelas yang itu kalau saya sebut mungkin itu empathy class gitu. Empathy class. Jadi menciptakan empathy class. Jadi apalagi karena di Prancis dari berbagai macam bangsa. Kan kasus kekerasan atau perundungan bullying ini di Prancis juga tinggi. Nah, karena tapi itu ada kelas empati yang ada bisa menekan empati tadi. kelas. Baik. Jadi malah diciptakan ini. Profesor, maaf saya potong karena kita tinggal 2 menit. Saya belum beri kesempatan ke Bu Silvi untuk membahas ini ya. Jadi apa yang kemudian bisa dilakukan dari diri sendiri, orang tua dan keluarga, sekolah pendidikan dan masyarakat serta pemerintah daerah. Silakan. Iya, ini kalau kita mau melakukan pencegahan kan nggak mungkin satu orang. Ya. Untuk anak sendiri itu salah satu yang by research juga itu adalah konsep diri. Bagaimana dia memandang dirinya, bagaimana dia menerima dan bersahabat. Kalau anak-anak sudah seperti itu, dia tidak akan melakukan kekerasan maupun tidak akan menjadi korban yang jelas ya. Dan kekerasan ini kan siklus. Kalau dia korban, dia akan melakukan kekerasan berikutnya. Kemudian orang tua. Ini yang paling penting adalah bahwa di rumah itu juga harus ada proses pendidikan orang tua bagaimana itu tanpa kekerasan. Kalau orang tuanya sendiri melakukan penekanan, kemudian melakukan kekerasan, ini akan sulit ya. Sekolah tentu saja ini sudah banyak sekarang program sekolah untuk anti kekerasan dan kurikulumnya juga sudah. Saya rasa untuk sekolahnya lebih bisa dikendalikan ya. Kemudian masyarakat dan pemerintah daerah ini yang saat ini mungkin saya terus terang bukan mempromosikan tapi Kota Yogyakarta itu luar biasa banyak kerjasama yang bagus yang dilakukan oleh Dindikpora Kota Yogyakarta maupun Dindikpora di DIY ya. Yang ini kemudian merangkul masyarakat untuk tidak melakukan publikasi-publikasi yang bisa merugikan dan menimbulkan kekerasan kepada anak. Saya rasa itu. Baik, dan seperti tadi disampaikan juga Prof. Hatna, memang ini kemudian harus menjadi kesepakatan bersama. Yang kesepakatan itu juga kemudian menjadi pegangan begitu. Dan ini yang kita harapkan menjadi norma baru begitu ya ketika kita berbicara tentang bagaimana pendidikan yang nyaman untuk mewujudkan pendidikan karakter. Begitu Prof. Hatna. Betul, saya kira itu penting ya, langkah yang harus kita. Ini isu pendidikan apalagi yang namanya pendidikan karakter. Definisinya banyak. Masing-masing orang tua bisa beda kita bertiga ini. Nah ini yang harus kita sepakati dulu. Nah implikasinya nanti kan pada kurikulum, pada metode pembelajaran, gurunya juga harus seperti apa. Saya yakin banyak guru yang juga belum paham tentang bullying ini banyak. Pengetahuan tentang yang ada di dalam Permendikbud itu juga mungkin banyak. Jadi juga nggak tahu mungkin ya. Orang tua apalagi kan ya tadi seperti Bu Silvi bilang. Jadi ketika kita bicara mencetak generasi Indonesia yang menjadi manusia seutuhnya ini bukan hanya slogan, tapi harus diawali dari proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Prof. Hatna terima kasih, Bu Silvi terima kasih telah hadir di Kita Bicara. Kita akan kembali menjumpai Anda pemirsa di Kita Bicara edisi berikutnya. Saya Firly Anggara, sampai jumpa. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Inginku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, bertepat waktu untuk begitu